Nah, memang kenapa orang itu ingin kaya? Nanti psikologinya bagaimana? Kenapa orang itu ingin menambah harta? Ingin meningkat kekayaannya, ingin meningkat asetnya, ingin meningkat jumlah apa yang dia miliki. Paling tidak orang ingin menambah jumlah kekayaan itu ada beberapa macam. Satu, ada orang yang ingin tambah kaya, tambah harta semata-mata syahwat dan nafsu. Dengan kaya dia bisa berjudi. Kalau miskin kan nggak bisa judi, apalagi miskinnya karena judi. Dengan kaya dia bisa berjudi, dengan kaya dia bisa bermain wanita, dengan kaya dia bisa mendolimi orang lain, dengan kaya dia bisa sewenang-wenang. Ini kaya yang karena syahwat dan nafsu. Akhirnya orang kaya ini seperti binatang, rasionya tidak aktif, nuraninya juga tidak aktif. Binatang, instingnya juga tidak aktif, nalurinya juga tidak aktif, kejiwaannya sudah seperti binatang, manusia tapi zombie, kejam. Maka banyak kita temui orang kaya yang kejam. Karena apa? Ingin kayanya itu tidak didasari dengan dasar yang baik, hanya terdorong syahwat dan nafsu. Itu orang kaya yang pertama, ingin kaya macam pertama. Analisa ini namanya Imam Mawardi, hampir mirip. Seorang ulama Irak, dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, etika dunia dan agama. Orang ingin kaya itu ada beberapa macam. Satu, ingin kaya, menambah harta, akumulasi kekayaan karena ingin menuruti syahwat dan nafsunya. Satu. Yang kedua, menurut Al-Mawardi, kenapa orang ingin kaya? Kenapa orang ingin jumlah hartanya? Ingin bertambah jumlah hartanya? Karena ingin menyalurkan kekayaannya itu pada arah yang baik. Nah, ini yang positif. Tolabuz ziyadah li sarfil amwal fi ila wujuhil khair. Mencari tambahnya kekayaan, tolabuz ziyadah li sarfil amwal, untuk menyalurkan harta fi wujuhil khair, di jalan yang baik. Ada orang kaya ingin kaya, tapi dia ingin kayanya itu untuk bisa menyumbang masjid. Kalau tidak kaya bagaimana nyumbang? Ada masjid dibangun, semua iurannya doa. Ditanya nyumbang apa Pak? Doa. Nyumbang apa? Doa. Masjid dibangun, istighosah terus, tidak ada yang iuran uang. Jadi enggak? Enggak jadi. Semua istighosah. Istighosah, imamnya enggak nyumbang, khotibnya enggak nyumbang, istighosah semua. Enggak jadi masjid itu. Maka ada orang yang ingin kaya, tambah harta. Kenapa? Disorfil amwal fi wujuhil khair, untuk menyalurkan harta itu ke jalan yang baik. Jika aku kaya, aku bisa menyantuni yatim piatu. Jika aku kaya, aku bisa menafkahi keluarga. Jika aku kaya, aku bisa membantu pondok pesantren. Jika aku kaya, aku bisa menyumbang pengungsi. Ada orang begitu, luar biasa. Ini nomor dua, orang mencari tambahnya harta macam nomor dua. Nomor tiga, menurut teori Al-Mawardi, pemikir besar dari Irak, orang ingin tambah kaya itu ingin menampung kekayaannya itu supaya diwaris anak-anaknya. Ada nggak? Mencari harta sebanyak-banyaknya karena memikirkan, nanti anak saya dapat satu rumah, anak saya dapat sekian bidang tanah. Kalau saya tidak kaya, saya tidak bisa meninggalkan harta, tidak bisa ninggalin harta warisan kepada anak-anak saya. Maka dia bekerja keras, siang malam bekerja keras untuk menumpuk kekayaan, cuma memikirkan anak calon pewaris. Dia nggak pernah bersedekah, bahkan dia tidak pernah menikmati hartanya sendiri. Ada orang begitu. Makan aja nggak pernah enak. Nasi kerupuk. Ini nomor tiga, orang menumpuk kekayaan, menambah rezeki, memikirkan ahli warisnya. Dia sendiri tidak pernah beli baju baru, tidak pernah. Makan enak tidak pernah, ke warung tidak pernah. Uangnya dipegang terus.
ditabung, dipegang, tidak pernah menikmati sendiri karena memikirkan anaknya terus. Ini juga orang hobi sebetulnya, orang takut dengan kemiskinan. Ini orang mencari tambah kaya macam berapa? Macam ketiga. Nah, yang keempat ini, ada orang ingin menambah harta, tidak memikirkan anak, tidak punya anak, tidak memikirkan keluarga, tidak punya istri, tidak memikirkan keluarga. Kalau tidak punya istri nggak masalah, misalnya dia masih memikirkan orang tua juga enggak, memikirkan keponakan juga enggak, memikirkan family juga enggak, memikirkan sosial juga enggak. Ingin tambah hartanya cuma ingin dilihat menjadi pajangan. Senang dia melihat rumahnya bagus. Dia nggak pernah berpikir nanti ini harta untuk siapa, nggak pernah berpikir. Tapi nikmat, lihat mobilnya mewah, dia suka. Punya mobil mewah, dia senang. Dia punya rumah mewah, dia senang. Dia bisa ke hotel, dia senang. Pokoknya untuk kenikmatan sendiri juga tidak baik. Ada 4 macam orang mencari harta itu.